semuanya. Selamat siang atau selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dan anggota GIAS Meta Sawati pada Nur Faida, Meta Aulia Rahman dan juga saya sendiri Muhammad Rifki Sidik. Kami perwakilan dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari soal yang udah kita buat dan juga udah kita jawab gitu. Berikut kami akan paparkan gitu. Namun sebelum itu kami akan bacakan dulu soal yang udah diberikan oleh Bapak dosen Pak Bambang. Jadi soalnya itu terdapat 5 jenis transformasi yang dia pelajari, yaitu pencerminan, setengah putaran, geseran, rotasi, dan juga pencerminan geser nih gitu. Perintahnya adalah buatlah video presentasi terkait komposisi kelima transformasi dari sebuah segitiga sembarang gitu. Tiap kelompok diusahakan komposisinya berbeda atau maksimal komposisi sejenis untuk 2-3 kelompok gitu kan, tergantung banyak kelompok. Jika komposisinya sama maka koordinat segitiga harus berbeda, dan jika komposisinya berbeda koordinat segitiga boleh sama gitu. Jadi di kelompok kami memilih komposisi pencerminan geseran, bundaran rotasi, bundaran geseran, bundaran setengah putaran, bundaran pencerminan dari segitiga ABC gitu, dengan koordinat titik ABC di mana titik A itu berkoordinat 4,4, titik B berkoordinat 4,2 dan titik C berkoordinat 6,2 gitu. Jadi berikut ketentuan soalnya adalah diketahui garis G merupakan kekelus dengan garis H gitu, di mana garis G itu merupakan himpunan titik X, Y di mana Y itu sama dengan 1 gitu. Dan juga garis H merupakan himpunan di titik X, Y di mana X itu sama dengan 0 gitu. Berikut juga ada titik R nih di koordinat 0,1, titik F di koordinat 0,-10, dan vektor JK dengan titik J di koordinat 10,2 dan titik K di koordinat 12,8. Berikut juga ada ruas garis berarah IH dengan titik I di koordinat 4,11 dan titik H -12,11 gitu. Perintahnya adalah lukislah segitiga ABC dengan transformasi sebagai berikut, yaitu GIHMG bundaran R di titik pusat F dengan sudut putar 120 derajat, bundaran GJK SR bundaran MH di segitiga ABC dengan koordinat ABC yang udah kita bacakan tadi untuk soalnya gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Berikut adalah sedikit ilustrasi dari penggambaran soal yang udah saya bacakan tadi. Namun di sini saya akan mempraktekkan berkaitan dengan ilustrasi gambar tersebut agar bisa terrealisasikan secara konkret bagaimana kita bisa buat ilustrasi sesuai dengan apa yang udah tergambarkan di ilustrasi ini gitu. Jadi di bagian soalnya itu di titik kita buat di segitiganya dulu ya, segitiga ABC. Koordinatnya tadi di titik A-nya itu 4,4, terus juga B-nya itu 4,2 dan juga C-nya itu 6,2 gitu. Berikut kami akan buatkan. Jadi kita buat dipilih poligon dulu gitu kan. Terus kita masuk ke titik awal, titik A. Titik A itu ada di 4,4. Berarti ada di sini, kita klik aja di sini gitu. Terus kita masuk ke titik B itu ada di bagian koordinat 4,2. Berarti kita masuk nih, 4 kan berarti X-nya ini, 4,2 berarti di sini gitu. Terus di bagian C-nya itu adalah 6,2, berarti yang benar adalah di sini gitu. Kita tarik dan boom, jadi gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat vektor nih, vektor JK dulu. Tadi JK itu di titik, sebentar kayak kita review lagi. JK itu di titik 10,2 dan juga 12,8 gitu. Jadi kita buat dulu titik J-nya di titik 10,2 ya teman-teman. Titik 10,2 itu berarti di bagian ini 10,2, berarti kan -2 di sini, 10 di bagian sini, berarti ada di sekitar sini gitu kan. Nah kita buat di sini. Nah kemudian kita beri nama dulu nih, beri nama dengan klik kanan, terus kita rename sebagai titik apa, titik J kan. Nah kemudian kita lanjut ke bagian titik berikutnya yaitu titik K ya. Titik K itu berkoordinat berapa? 12,8. 12,8 berarti ada di sini. -8, 12 berarti di sini, -8 di sini berarti sekitar sini. Yap, benar.
kita rename dulu dengan titik K seperti itu. Kemudian kan tadi JK itu merupakan ruas garis berarah ya, berarti kita harus berikan vektor di situ. Nah, itu dengan klik ini bagian line, terus kita pilih vektor gitu. Kita tarik di titik J ke K. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadinya itu namanya vektor U di sini gitu kan. Nah, setelah itu ada vektor berikutnya nih, itu ada vektor IH gitu. Vektor IH itu ada di atas kalau nggak salah gitu. Titiknya di titik I itu min 4,11, berarti kita bikin titik dulu. Titiknya namanya titik I, min 4 berarti kan di sini, 11 berarti kan di atas. Berarti kita klik di sini. Kita rename dulu, jangan lupa, yaitu titik I. Terus titik H-nya, H-nya mohon maaf, H-nya berarti ada di titik berapa? Min 12,11. Min 12 ada di bagian pojok sana, agak ke belakang. Min 12,11 berarti di sini gitu. Min 12,11 point. Min 12,12 kita tarik. Dah di sini. Kita rename, jangan lupa. Gitu kan ya. Sip. Sama langkah yang tadi kita buat di vektor JK, kita tarik garis dulu di titik I ke H. Yeps, jadi deh namanya vektor V. Gitu. Jadi secara gambaran besar itu sama lah ya, kayak seperti ini gitu. Nah, kemudian kita masuk ke part satunya. Part satunya itu ada komposisi, yang dimana komposisinya adalah, sebentar saya perbesar dulu ya. Saya berbesar dulu. Komposisinya adalah ini. GIHMG, bundaran rotasi di titik pusat F dengan sudut utara 180 derajat, bundaran geseran JK, bundaran setengah putaran di segitiga A aksen, B aksen, C aksen di pada garis R, bundaran pencerminan pada segitiga ABC pada garis H dengan koordinat ABC yang udah kita tentukan tadi gitu. Nah, cara yang pertama atau langkah yang pertama adalah kita masuk ke MHA atau kita bisa baca yaitu pencerminan titik A pada garis H sama dengan pencerminan M di titik 4,4 pada garis H yaitu sama dengan A aksen gitu. Misalkan titik P di koordinat 0,4 merupakan titik tengah A aksen gitu, maka akan diperoleh, mohon maaf ini ada kesalahan, akan diperoleh maka akan diperoleh. Oke, kita ulang lagi ya. Misalkan titik P, misalkan nih teman-teman, titik P di koordinat 0,4 merupakan titik tengah dari A aksen, diperoleh bahwa 0,4 sama dengan 4 plus A aksen, 4 plus B aksen per 2 gitu. Maka untuk menghilangkan ataupun menyamakan penyebutnya, kita bisa kalikan kedua ruas ini dengan bilangan 2 gitu. Maka akan menghasilkan 0,8 sama dengan 4 plus A aksen, 4 plus B aksen gitu. Maka jika kita samakan bahwasannya 4 plus A aksen sama dengan 0 dan juga 4 plus B aksen sama dengan 8. Jadi A aksen jika kita operasikan akan menghasilkan min 4 dan juga B aksen menghasilkan 4. Maka akan diperoleh titik A aksen yaitu di titik min 4,4 gitu teman-teman. Sama juga di bagian B ini, di bagian koordinat B. Jika kita tentukan MHB sama dengan MH, yaitu kita titik B yaitu kita substitusi yaitu 4,2 gitu, maka akan menghasilkan B aksen. Cuma kita belum tahu nih B aksen itu berapa gitu kan. Maka kita misalkan titik Q di koordinat 0,2 merupakan titik tengah B aksen gitu, maka akan diperoleh titik 0,2 sama dengan 4
plus A aksen, 2 plus B aksen per 2 gitu. Langkahnya sama seperti operasi pada titik A aksen juga, yaitu kita kalikan dengan kedua rows itu dengan bilangan 2, maka menghasilkan 0,4 sama dengan 4 plus A aksen, 2 plus B aksen. Maka jika kita samakan 4 plus A aksen itu kan sama dengan 0 ya. Di sini kan template-nya sama nih gitu kan. Maka kita bisa pastikan bahwasannya dari hasil operasi 4 plus A aksen sama dengan 0, maka A aksen menghasilkan min 4 gitu. Begitu juga sama nih. 2 plus B aksen itu kan sama dengan 4. Maka jika kita operasikan akan menghasilkan B aksen sama dengan 2. Nah, maka akan diperoleh titik B aksen ini yaitu sebagai merupakan A aksen, B aksen nih. Maka diperoleh, kita masukkan nih min 4 itu di bagian ini dan juga 2 itu di bagian sini gitu. Nah, slide berikutnya kita tentukan di titik C aksennya ini. C aksen sama langkahnya seperti pada sebelumnya, MHC sama dengan MH di titik 6,2 sama dengan C aksen gitu. Jadi cara bacanya itu pencerminan di titik 6,2 pada garis H gitu. Maka sama dengan C aksen gitu. Misalkan titik Q 0,2 merupakan titik tengah dari C aksen, maka akan diperoleh titik 0,2 sama dengan 6 plus A aksen, 2 plus B aksen, per 2, maka akan menghasilkan 0,4 sama dengan 6 plus A aksen, 2 plus B aksen. Jika kita samakan, maka akan menghasilkan 6 plus A aksen sama dengan 0, maka kita peroleh A aksen adalah min 6. Dan juga 2 plus B aksen sama dengan 4, maka akan menghasilkan B aksen sama dengan 2 gitu. Diperoleh titik C aksen, yaitu A aksen yang tadi kita peroleh dan juga B aksen yang tadi kita peroleh, maka kita substitusikan menghasilkan di titik koordinat min 6,2 gitu. Jadi kesimpulannya dari ketiga titik tersebut diperoleh di segitiga A aksen, B aksen, C aksen, sehingga nilai daripada pencerminan segitiga ABC pada garis H akan menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen gitu. Diperoleh dari gambar sebagai berikut. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan juga kurang lebih nanti hasil ilustrasi daripada gambar berikut itu akan sama perhitungannya dengan cara GeoGebra juga gitu. Jadi nggak jauh beda gitu. Cuman ini bedanya dengan cara operasi bilangan dan dengan dengan operasi secara menggunakan aplikasi GeoGebra gitu. Nah, selanjutnya saya akan praktekkan di simulasi bagaimana cara kita itu membuat hasil daripada pencerminan pada segitiga ABC pada garis H ini gitu. Nah, mari kita buat ya. Jadi di sini kan ada garis H nih, dari sini juga garis G itu. Kita buat dulu ya teman-teman. Dan juga di sini ada titik R nih, kalau nggak salah gitu. Tadi saya lupa untuk ngebuat, mohon maaf ya. Jadi kita buat dulu ya teman-teman. Titik F nih di titik koordinat 10, kita klik aja, kita rename, kita kasih nama F gitu. Terus di titik ini, di titik berapa ini? Oh iya, di titik 0,1 itu ada titik R di sini. Kita buat dulu, kita perbesar dulu supaya ada angka selanjutnya. Di sini ada titik R. Kita rename seperti biasa, ganti titik R gitu ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada kita masuk untuk ngebuat garisnya. Garisnya kita buat aja di bagian ini, kita pilih sini. Terus kita kan garis G itu kan tadi katanya bernilai merupakan himpunan ini ya X, Y, di mana Y-nya itu sama dengan 1 gitu kan di sini. Berarti kita buat aja nih di sini Y-nya kan sama dengan 1 nih. Kita buat aja gitu. Set. Nah, seperti itu. Mohon maaf nih. Ya, mungkin seperti itu ya. Seperti ini. Nah, itu kita rubah nih. Kita kan masih labelnya masih F nih. Kita ganti labelnya dengan G, label G supaya sama gitu. Kemudian kita buat garis H-nya. Kan di titik ini ya, di titik 0,0
0,0 gitu kan, atau X-nya itu di 0, berarti kita buat di sini gitu. Nah, kita beri nama garis H. Udah sesuai nih dengan ilustrasi ini kan. Nah, kemudian teman-teman, kita buat pencerminannya dulu gitu. Oh, mohon maaf nih, ada apa ini? Mohon maaf, kita hapus dulu. Nah, kita buat pencerminannya. Pencerminannya buatnya kayak gimana? Nah, kita pilih dulu nih di bagian tools di sini. Itu ada reflect about line. Jadi kita klik dulu, terus kita klik garis yang mau kita cerminkan gitu sebagai sumbu koordinat untuk pencerminan. Nah, kita klik, terus kita klik bagun datar yang mau kita cerminkan. Nah, di sini kan ada segitiga ABC nih. Kita klik dah. Jadinya pencerminnya di segitiga A aksen, B aksen, C aksen gitu kan. Sama yang tadi kita hitung dengan cara manual gitu. Nah, kemudian kita buat nih garis putus-putusnya supaya nanti sama gitu, kongruen gitu, sebangun gitu kan. Nah, cara buatnya seperti apa? Cara buatnya seperti ini, teman-teman. Kita masuk ke bagian segmen. Nah, di sini segmen, kita tarik garis A ke A aksen dan juga tarik garis B ke B aksen. Nah, kemudian kita ganti warnanya dan juga ganti ke putus-putus ini, garis putus-putus, supaya merupakan tanda ini merupakan bukan sebuah murni garis tapi sebuah pencerminan gitu kan. Nah, kita klik segmen garisnya. Mohon maaf. Kita klik. Mohon maaf. Mungkin seperti ini. Kita ganti dulu ke move, kemudian kita klik garisnya, kemudian kita ubah warnanya jadi merah. Nah, terus kita ganti ke putus-putus gini, garis putus-putus ini. Sama juga dengan ini juga. Kita ganti ke merah. Terus nah, jadi deh gitu kan. Kurang lebih sama kan dengan apa yang diilustrasikan di sini gitu. Oke, itu teman-teman berkaitan dengan di bagian 1 untuk menentukan pencerminan daripada segitiga ABC ini gitu di garis H gitu ya. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya di soal-soal berikutnya gitu, di bagian 2 gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan part 2. Saya Desinda Masawati. Untuk soalnya yaitu GIHMG rotasi R dalam kurung F, 120 derajat, rotasi GJK rotasi SR dalam kurung segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan A aksen sama dengan min 4,4, B aksennya sama dengan min 4,2, C aksennya min 6,2. Misalkan titik potong garis G dan H adalah titik R dalam kurung 0,1 berdasarkan teorema 4,4 jika A dalam kurung X, Y dan R dalam kurung A, B, maka SRA sama dengan dalam kurung 2A min X, 2B min Y. Sehingga untuk mencari S dalam kurung segitiga A aksen, B aksen, C aksen akan dicari SR A aksen, SR B aksen, dan yang terakhir SR C aksen. Untuk mencari SR A aksen, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu yang pertama adalah 2A min X, maka kita masukkan karena A-nya 0, maka dimasukkan 2 kali 0 min X-nya kan di situ kan yang A aksen kan min 4, jadi 2 kali 0 min 4, yang kedua adalah karena 2B min Y, 2B-nya kan 1, terus kurangi Y-nya kan 4, jadi 2 dalam kurung 1 min 4 sama dengan hasil dari 2 kali 0 min 4 sama dengan 4.
hasil dari 2 kali 1 min 4 sama dengan min 2. Jadi ketemu A double aksennya 4, min 2. Kemudian kita mencari SR B aksen dengan B dalam kurung 0, itu nolnya dari yang tadi titik pusatnya, min x nya tadi yang A nya, yang B nya adalah min 4, 2 dalam kurung B nya adalah 1, min Y nya adalah 2. Jadi diperoleh 2 dalam kurung 1 min 2, sehingga diperoleh dari hasilnya adalah B double aksennya adalah 4,0. Yang terakhir kita mencari SR dari C aksen sama dengan 2 dalam kurung titik pusatnya 0, min X nya kan diperoleh kan min 6, jadi dimasukin min 6, kemudian 2B min Y nya 2 dalam kurung 1 dari B nya, terus min 2 nya dari Y nya, sehingga kita peroleh 6,0 dari C double aksen. Maka diperoleh S segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen, sehingga diperoleh gambar sebagai berikut. Untuk segitiganya kan yang pertama kita ada segitiga ABC, kemudian kita dari segitiga ABC ini kita refleksikan menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen, dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen, kemudian kita transformasi setengah lingkaran, sehingga diperoleh A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Fadlan Nur Fauzan akan menjelaskan mengenai part 3, di mana GM bundaran R F 120 derajat bundaran G JK untuk segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen dengan titik ordinat A double aksen adalah 4, -2, B double aksen 4,0 dan C double aksen 6,0. Berikut ini gambarnya. Untuk lebih jelas lagi, mari kita langsung praktekkan dengan GeoGebra. Ya, bisa dilihat di sini, ini adalah gambar sebelumnya, yaitu pada part 2. Mari kita bentuk supaya hasilnya adalah sama dengan gambar 3 tadi. Pertama, mari kita buat translasi dengan vektor, yaitu antara ini, segitiga ini, dengan vektor ini. Nah, sehingga hasilnya ada seperti ini. Dan jangan lupa kita beri garis putus-putus supaya memperjelas. Dan hasilnya sama dengan yang ada di PPT ini, di mana geseran JK untuk B double aksen itu sama dengan B triple aksen. Untuk geseran JK untuk A double aksen itu sama dengan A triple aksen. Dan yang terakhir geseran CK untuk C double aksen sama dengan C triple aksen. Sehingga geseran CK untuk segitiga
A double aksen, B double aksen, C double aksen sama dengan segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen. Saya, Meita Aulia Rahmah, akan melanjutkan penjelasan dari komposisi 5 transformasi. Nah, transformasi selanjutnya yaitu rotasi. Rotasi segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen terhadap titik pusat F sebesar 120 derajat. Nah, dengan koordinat A triple aksennya yaitu 6,-8, koordinat titik B triple aksennya yaitu 6,-6 dan koordinat titik C triple aksennya yaitu 8,6. Nah, segitiga ini itu merupakan hasil dari transformasi geseran. Nah, jadi segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen ini merupakan hasil dari transformasi geseran segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen terhadap ruas garis berarah JK. Nah, kemudian hasilnya ini yaitu segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen ini akan kita rotasikan terhadap titik pusat F dengan sudut putarnya yaitu sebesar 120 derajat dengan arah berlawanan jarum jam. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita jelaskan langsung menggunakan GeoGebra. Ya, langsung saja akan kita praktikkan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, cara merotasikan segitiga ini yaitu kita klik ini ya, kita pilih ini ya, kemudian kita klik segitiga ini, kita akan merotasikan segitiga ini terhadap titik pusat F. Kita klik titik pusat F, nah sebesar sudut rotasinya yaitu sebesar 120 derajat. Nah, kita pilih yang ini, yaitu berlawanan arah jarum jam. Kita klik OK. Nah, menghasilkan segitiga ini. Segitiga LMN. Nah, kemudian untuk memperjelas hasil rotasinya akan kita hubungkan. Jadi untuk menghubungkan kita klik ini, kita klik ini. Nah, kita klik ini. Kita klik ini, kemudian kita klik ini untuk menghubungkan rotasi antar titiknya. Kita klik lagi ini, kita hubungkan. Nah, kita klik lagi ini. Ya, kemudian kita ganti dengan garis putus-putus. Maaf, supaya tidak bingung, kita langsung ini, klik ini supaya tidak berubah. Nah,
titik-titiknya kita klik ini, kemudian ini juga untuk mengubah garis putus-putusnya. Nah, untuk menghilangkan nama garis putus-putusnya kita klik ini ya. Nah, supaya sama seperti apa yang tadi dijelaskan di PowerPoint, kita ganti nama ini menjadi A4 aksen. Kemudian ini B4 aksen. Dan ini C4 aksen. Nah, sehingga diperoleh rotasi segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen terhadap titik pusat F dengan sudut putar 120 derajat dan berlawanan arah jarum jam, yaitu segitiga A4 aksen, B4 aksen, dan C4 aksen. Nah, transformasi yang terakhir yaitu refleksi geser. Refleksi geser segitiga A4 aksen, B4 aksen, C4 aksen dengan arah IH dan refleksinya yaitu terhadap garis G dengan koordinat titik A4 aksennya yaitu ini, koordinat B4 aksennya yaitu ini, dan koordinat C4 aksennya yaitu ini, dimana segitiga A4 aksen, B4 aksen, dan C4 aksen ini merupakan hasil dari transformasi rotasi yang tadi, hasil dari rotasi terhadap titik F, rotasi segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen terhadap titik F dengan sudut putar 120 derajat tadi. Nah, hasil rotasinya ini, akan kita lakukan pencerminan geser. Nah, bagaimana caranya? Karena pencerminan geser yaitu rumusnya, karena pencerminan geser itu merupakan hasil kali geseran dengan refleksi, maka akan kita lakukan refleksi terlebih dahulu, refleksi segitiga ini terhadap garis G. Nah, ini merupakan garis G. Nah, kita refleksikan dulu, menghasilkan segitiga A 5 aksen, B5 aksen, C5 aksen, dan kemudian kita geser segitiga ini dengan arah IH. Ya, untuk lebih jelasnya akan kita praktikkan langsung menggunakan GeoGebra. Ya, kita langsung saja ke GeoGebra-nya. Ya, kita akan melakukan transformasi refleksi geser dari segitiga A4 aksen, B4 aksen, dan C4 aksen, di mana segitiga ini merupakan hasil dari transformasi rotasi segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen terhadap titik F sebesar 100 dengan sudut putar yaitu 120 derajat dan arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, segitiga ini akan kita lakukan transformasi refleksi geser. Bagaimana caranya? Caranya kita merefleksikan segitiga ini terhadap garis G terlebih dahulu. Ya, dengan cara GeoGebra berarti kita
klik ini terlebih dahulu. Ini. Ya, kemudian kita klik ini, kita refleksikan segitiga ini, kita klik segitiga ini, kemudian kita klik garis G ini. Ya, kemudian hasilnya yaitu segitiga ini. LMN. Nah, supaya selaras, maka akan kita ganti namanya. L. Kita ganti L ini dengan A4 aksen. Karena refleksi titik A4 aksen yaitu A5 aksen, maaf ini maksudnya 5 aksen. Ya. Kemudian M ini menjadi B5 aksen. Ya, karena refleksi titik B4 aksen yaitu B5 aksen. Nah, kemudian titik N ini juga akan kita ganti dengan C5 aksen. Ya. Nah, kemudian dari segitiga tersebut, ya, dari segitiga ini kemudian akan kita geser. Ya, akan kita geser terhadap vektor IH. Ya, bagaimana caranya? Kita seperti biasa klik ini. Ya, klik ini, kemudian kita klik ini. Kemudian kita klik segitiga ini dan kita klik vektornya, vektor IH. Kita klik ini. Ya, menghasilkan segitiga NLN. Oh ya, kok ini berubah? Oh ya, tadi nggak sengaja ke Anda ya, maaf. Maka akan kita ganti lagi. Ya, ini tadi A5 aksen. Ini juga akan kita ganti, dimana hasil geseran titik A5 aksen yaitu A6 aksen, geseran dari B5 aksen yaitu B6 aksen. Nah, kemudian dan geseran dari titik C5 aksen yaitu C6 aksen. Kemudian dari hasil transformasi ini akan kita hubungkan titik-titiknya supaya terlihat jelas hasil dari transformasinya. Ya, kita akan hubungkan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita klik segmen garis. Ya, kemudian kita hubungkan titik-titiknya. Ya. A4 aksen dengan A5 aksen, B4 aksen dengan B5 aksen, dan C4 aksen dengan C5 aksen. Ya, kemudian ini juga A5 aksen dengan A6 aksen, B5 aksen dengan B6 aksen, dan C5 aksen dengan C6 aksen. Nah, sehingga diperoleh geseran. Maksud saya refleksi geser dari segitiga A4 aksen, B4 aksen, C4 aksen, ya, dengan garis M-nya yaitu garis G, dengan garisnya yaitu garis G, dan geserannya yaitu sesuai dengan arah ruas garis berarah IH. Ya, sehingga hasil dari geserannya yaitu tadi sudah disebutkan bahwa GIHMG dari segitiga A4
4 aksen B, 4 aksen C, 4 aksen, yaitu segitiga A 6 aksen, B 6 aksen, dan C 6 aksen. Sebelumnya akan saya jelaskan sedikit mengenai refleksi geser terhadap yang digambar ini. Ya, hasilnya sama kayak yang tadi kita praktekkan di GeoGebra, dan ini kita juga bisa melakukan refleksi terhadap titik-titik dan geseran juga terhadap titik. Ya. Kemudian nanti hasilnya dari ketiga titik tersebut akan kita hubungkan sehingga akan menghasilkan segitiga. Ya. Jadi hasil ini segitiga A 6 aksen, B 6 aksen, C 6 aksen ini merupakan hasil dari 5 transformasi yang tadi. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami memiliki kesalahan dalam menjelaskan ataupun perkataan apapun, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.